yang dikatakan al-hala. Hala adalah suka mengeluh, lagi pelit, sudah pelit suka mengeluh. Ya, wal jubnu, al-juban dalam bahasa Indonesia artinya pengecut atau penakut. Ya. Jadi ada kalanya seseorang itu suka mengeluh, itu terjatuh pada dosa besar. Beliau membawakan dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan halu'. Apa itu halu'? Allah mentafsirkan, idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia tertimpa keburukan, jazu', dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ia diberi ujian dengan kesenangan, manu'a, ia menolak. Apa maksud menolak? Ia menolak untuk infak. Ia menolak untuk membagikan kesenangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya. Kita baca syarahnya. Al-halu' huwa alladhi idza massahu asy-syarru jazu'a. Yang dimaksud dengan halu', ya, suka berkeluh kesah, itu orang-orang yang apabila ia tertimpa keburukan atau mendapatkan keburukan, ia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ia diberikan kesenangan, ia enggan untuk berbagi kesenangan tersebut. Fa idza asabahu syarrun jaza'a wa lam yasbir. Apabila ia tertimpa suatu keburukan, ia mengeluh dan enggak bersabar. Wa lam yu'min bil qada'i wal qadari. Dan ia tidak beriman dengan takdir atau ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan untuknya. Wa idza asabathu ni'mah wal khair was-sa'ah was-sa'adah mana'al khairu was-sadaqatu mana'al khaira was-sadaqah wan nafaqah fi sabilillah. Apabila ia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau keluasan, atau kelapangan, atau kebahagiaan, ia enggan, ya, untuk melakukan kebaikan. Ia enggan untuk bersedekah. Ia enggan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengulang dua kata. Yang pertama, enggan untuk melakukan sedekah. Yang kedua, enggan untuk melakukan infak. Apa perbedaan antara infak dan sedekah? Ya, apa? Kalau infak itu selalu dengan harta. Infak selalu dengan harta. Makanya dikatakan nafkah. Ya, nafkah, nafaqah. Itu dengan harta. Infak di jalan Allah dengan harta. Kalau sedekah itu lebih umum. Bisa dengan harta, bisa dengan jiwa, atau bisa dengan yang lainnya. Bahkan senyum, kata Nabi SAW, dikatakan sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu akan mendapatkan sedekah. Bahkan tatkala Nabi SAW ditanya tentang masalah, mohon maaf, berhubungan suami istri, ya, dia menyalurkan syahwatnya kepada yang halal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fi kulli buti ahadikum shadaqah. Di setiap, ya, hubungan suami istri itu ada sedekah. Nah, wa hatani khoslatani mabghudatani fil insan. Dua hal ini merupakan dua hal yang tercela apabila ada pada diri seseorang. Ya, yang pertama adalah annahu idza asabahu ad-darr faza'a wa khala'a qalbuhu min shiddatil faza'. Apabila seseorang tertimpa mudarat atau musibah, ia takut, ya, hatinya pecah. Disebabkan apa? Karena rasa takutnya yang berlebihan. Wa ma 'alima anna dzalika bisababi dzunubihi.
dan ia nggak tahu bahwasanya musibah tersebut atau keburukan tersebut itu sebenarnya disebabkan oleh dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Ya, musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan tangan-tangan kalian. Fal wajibu 'alal muslim fi mithli hadhihi al-halah an yuhasabu nafsahu wa yatuba ila Allah taala. Maka seorang muslim tatkala tertimpa musibah atau tertimpa keburukan, maka ia wajib di sini, ya, wajib untuk introspeksi diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku bagi semuanya, bagi penuntut ilmu. Ya, misalkan kenapa saya menghafal kok nggak hafal-hafal? Mengapa saya belajar, teman-teman saya belajar sama-sama waktunya 1 jam di malam hari, saya sama-sama belajar, kok teman saya cepat faham, kok saya kok enggak? Ya. Di sini kita harus introspeksi diri. Jangan justru kita malah berputus asa. Justru salah kita berdalil dengan takdir. Ini tidak benar. Apa yang harus kita lakukan? Kita introspeksi diri. Bisa jadi kita nggak faham-faham, kita tidak hafal-hafal, itu disebabkan dosa-dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Ya, mafhum mukhalafah, pemahaman secara terbalik. Ya, kalau antum belajar usul fiqh, ya, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Pemahaman yang sesuai dengan nas dan pemahaman secara terbalik. Ya, mafhum mukhalafahnya, pemahaman dari ayat tadi, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian. Berarti pemahaman secara terbalik, kalau orang yang tidak bertakwa jauh dari ketakwaan, maka Allah nggak akan ngajari. Ya, sedangkan ilmu itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya, al ilmu hibatun min Allah. Ilmu adalah pemberian dari Allah. Ya, jadi tatkala kita menghafal nggak hafal-hafal, belajar Quran bertahun-tahun kok nggak bisa-bisa, coba kita introspeksi diri. Ya, coba kita introspeksi diri. Ya, bisa jadi ada dosa di dalam hati kita yang menghalangi kita mendapatkan kebaikan tersebut. Kemudian kita perbanyak istighfar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tatkala ditanya tentang sesuatu dan beliau nggak tahu jawabannya, ditanya tentang sesuatu ini sangat sulit untuk dijawab, dia ragu, beliau jawabannya A atau B, ya. Maka beliau tunggu, mengasih janji, ya, tunggu saya, mungkin entah nanti sore atau besok pagi atau besok akan saya jawab. Apa yang beliau lakukan? Beliau beristighfar lebih dari 1000 kali. Ya, beliau beristighfar lebih dari 1000 kali. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang beristighfar meminta ampun kepada Allah, itu berpengaruh pada hatinya. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, di dalam kitab Ta'zimul Ilm, beliau membawakan al-maq'ad al-awwal, yaitu poin pertama agar seseorang itu bisa mendapatkan ilmu adalah apa? Tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan tempatnya ilmu. Apa tempatnya ilmu? Hati. Ya. Kalau kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi kita terhalangi dari kebaikan yang banyak. Ya. Dan juga jangan sampai kita meremehkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mereka hanya mengamalkan amalan-amalan wajib saja. Ini tidak boleh. Ya, ada seorang hanya melakukan sholat 5 waktu, hanya puasa di bulan Ramadan. Ya, infak kalau punya, kalau tidak infak. Ini jangan diremehkan. Justru tatkala kita meremehkan mereka, berarti ada kesombongan dalam hati kita. Ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang masalah kesombongan, beliau mengatakan al-kibru
batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Bahkan Nabi dalam hadis, di dalam kitab hadis Arba'in, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram." Gimana lanjutannya? Walam azid syai'an aw gimana lupa saya. Ya, adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, jika aku salat 5 waktu, aku puasa di bulan Ramadan, dan aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, dan aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, aku nggak mau nambah lagi apa-apa. Aku pokoknya melakukan yang wajib-wajib. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Kata sahabat, adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga? Apa kata Nabi? Qala na'am. Iya, dengan itu kamu masuk surga. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan ikhwan. Wal khoslatu tsaniyah. Adapun keadaan yang tercela yang kedua, annahu idza hasulat lahu ni'matun minallahi bakhila biha ala ghairihi wa mana'a haqqillahi fiha. Apabila seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia pelit terhadap nikmat tersebut. Ya, dan ia menolak di dalam nikmat tersebut hak-hak Allah yang harus ia tunaikan. Fi hinin annahu yanbaghi lahu in ahdatha Allahu lahu ni'matan an yashkurahu azza wa jalla wa yu'til muhtajina mimma a'tahu li ajli an yubarika lahu fi mali fi dunya wa fil akhirah fa huwa musabun ala dhalik. Ya, dan hendaknya seseorang tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, maka ia harus mengucapkannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, tatkala Anda mendapatkan nikmat dari Allah, maka fahaddits, ucapkan nikmat tersebut. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memberikan ya pengertian bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan yang pertama adalah syukur dengan bil qalbi, dengan hati. Syukur dengan hati yaitu dengan mengakui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah. Kita akui. Bukan dari kita, bukan seperti Fir'aun. Bukan seperti Qarun. Dia ditanya, dia mendapatkan harta yang banyak, ya, diperingatkan oleh kaumnya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua gara-gara ilmuku. Ya, berarti dia tidak mengakui Allah sebagai pemberi nikmat. Kemudian wabil lisan, dengan lisan. Ya, apa yang bil qalbi, dengan pengakuan dan mencintai. Ya. Dengan mencintai Allah, mencintai nikmat tersebut. Ya, antum semua punya istri, ya antum harus cintai istri-istri antum. Yang punya anak-anak harus cintai anak-anak antum. Allah mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi Allah ia tidak akan disayangi. Ya. Dengan hati syukurnya dengan mencintai nikmat tersebut, mencintai pemberi nikmat dan mencintai yang kenikmatan tersebut, dan mengakui bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil lisan, kemudian bersyukur dengan lisan. Ya. Bersyukur dengan lisan yaitu bisana'i alaih, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan nikmat tersebut. Ya, makanya kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita disunahkan untuk apa? Mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini harus kita hafal. Segala puji bagi Allah, ya, yang mana telah dengan nikmat-nikmat ini bisa sempurna ya amal-amal saleh. Kemudian yang ketiga bil arkan atau bil jawarih, dengan anggota badan, yaitu bitta'ati wal inqiyad, ya, dengan ketaatan kepada Allah dan tunduk padanya. Ini bentuk rasa syukur kita. Tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lakukan 3 hal ini. Nah,
Dan ini yang Allah perintahkan. Wa yu'til muhtajina mimma a'tahu Allah. Dan kita memberikan orang-orang yang butuh ya terhadap nikmat tersebut. Ya. Li ajli an yubarika lahu fi malihi fid dunya fil akhirah. Tujuannya apa? Agar Allah memberkahi hartanya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah kekalkan hartanya. Ya, kemudian di akhirat Allah beri pahala yang sangat besar. Dan ingat ya ikhwah, pengembangan harta dalam Islam itu bukan hanya semakin bertambah semakin banyak, bukan hanya itu maksudnya. Akan tetapi tatkala harta tersebut diberkahi, ya, tatkala harta tersebut dimakan oleh anak istri kita, maka bisa jadi anak istri kita semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada kita semakin taat beribadah. Itu merupakan apa? Merupakan bentuk Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita. Ya. Bukan malah ya hartanya semakin bertambah, semakin infak semakin bertambah, bukan hanya itu maksudnya. Ya, memang iya benar sebagian digitukan. Akan tapi tatkala antum infak, jangan antum sangka pasti nanti Allah akan ganti, saya infak 1 juta, pasti Allah akan ganti 700 juta. Enggak mesti juga. Akan tapi pahalanya pasti bisa jadi Allah berikan Anda karena infak, ya. Karena infak di jalan Allah, Allah berikan Anda anak-anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita semua tatkala kita sudah wafat. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, atau tatkala kita wafat, anak kita menjaga harta kita, ini menjadi harta waris mereka. Kemudian sudah ini karena bapak saya sudah wafat, ya, ini harta peninggalan bapak saya, insya Allah akan saya jadikan, misalkan saya wakafkan untuk pendidikan, untuk ilmu. Maka bapaknya wafat, dia mendapat apa? Pahalanya mengalir terus. Ini anak yang soleh, yang seperti ini yang diharapkan. Nah, fahuwa musabun ala dzalik wa lahul ajr was-sawabu indallah. Maka ia diberi pahala, diberi ganjaran pada perbuatan tersebut, yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa laysal matlubu minal muslimi an yunfiqa malahu kullah. Bukan yang diminta oleh syariat itu bagi orang muslim untuk menginfakkan seluruh hartanya, bukan itu. Wa inna ma alayhi an yatasaddaqa wa yukhrija minhu fi sabilillah. Akan tetapi yang dimaksud adalah ia bersedekah dan mengeluarkan sebagian dari hartanya di jalan Allah. Fala yaj'al ma lahu kullahu lid-dunya. Maka jangan dia jadikan hartanya semuanya untuk kepentingan dunia. Walakin alaihi an yaj'ala jazaan minhu lil akhirah. Maka hendaklah seseorang itu untuk menjadikan sebagian hartanya itu untuk akhirat. Ya, untuk akhirat. Agar apa? Tatkala kita di dunia bisa menikmati harta kita, di akhirat pun juga kita menikmati hasil dari harta kita. Ya. Fa innal mani'a minal infaq wal judi khauful faqr huwa jahlun billahi wa adami wuthuqi biwa'dihi. Sesungguhnya orang yang enggan untuk berinfak atau berbuat baik kepada seorang dikarenakan takut miskin, merupakan ia seorang yang jahil, orang yang bodoh kepada Allah. Ya, orang yang enggak tahu kepada Allah. Ya, dan orang yang tidak percaya dengan janjinya. Ya, wa fil muqabili faman tahaqqaqa annahu huwar razzaq wa huwal mu'ti lam yasik bi ghairihi. Ya, dan kebalikannya, barang siapa yang merealisasikan ya bahwasanya ia mengetahui Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, dan dialah Allah yang Maha memberi, maka dia tidak akan ragu terhadapnya. Ya, dia akan senang berinfak. Ya, enggak takut habis hartanya. Ya, ada seorang ulama ya dari Mesir, dia sahabatan dengan Imam Malik, yaitu ulama bernama Al-Imamul Laits Ibnu Sa'ad Al-Fahmi Abul Harith. Ya, Abul Harith Al-Laits Ibnu Sa'ad Al-Fahmi. Dia seorang ulama ahli hadis, seorang ulama pakar fikih. Ya. Dan ia ulama yang sangat kaya. Tatkala musim panen kurma di Madinah, kurma ajwa, ya, Imam Malik kalau ada orang yang safar ke Mesir, beliau nitip 1 keranjang
kurma untuk diberikan kepada Imam Al-Laits. Kemudian keranjang tersebut dikembalikan dalam bentuk emas kepada Imam Malik. Sampai segitunya. Para ulama enggak takut sama kemiskinan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk berinfak dan tidak menghilangkan rasa pelit itu dalam hati kita. Karena rasa pelit itu memang dari syaitan, ikhwah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya yang memerintahkan, yang membisikkan kepada kalian ya dengan janji-janjinya bahwasanya kalau Anda berinfak maka Anda akan menjadi miskin. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan untuk kalian kemiskinan. Wallahu ya'idukumul wallahu maghfiratun. Ya. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu gimana? Gimana? Wallahu ya'idukumul maghfirata wa fadla. Sah? Nah. Maka Allah yang memberikan janji, menjanjikan kepada kalian yaitu ampunan. Ini maksudnya apa? Tatkala kita berinfak besok jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, fattakun nara walau bisyikit tamrah. Ya, bebaskan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Setengah kurma, satu kurma segini setengah. Ini maksudnya apa? Infaklah, walaupun Anda itu sekecil apapun itu infaklah. Kan seperti itu. Nah, Allah mengatakan tadi, sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Jika tertimpa musibah, dia mengeluh. Jika mendapatkan kenikmatan, dia enggan untuk memberikan atau berbagi kenikmatan. Allah mengatakan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Ya, kecuali orang-orang yang salat. Beliau mengatakan fastusniyal musallin min hataini sifatain fal musalli alladhi yuhafidhu ala salatihi yusallim min hataini al khaslataini al madmumatain. Yaitu orang yang salat atau orang yang menjaga salatnya, maka ia akan selamat dari dua sifat tercela ini. Lianna as-salata kama qala ta'ala tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan fahsya itu dosa-dosa besar, wal munkar dan kemungkaran. Wa kadzalika fa inna shalah tu'inu 'ala tahammulil masa'ib wal masyaq. Begitu pula salat juga bisa menolong seseorang untuk menguatkan dirinya dari penderitaan dan kesulitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan bersabar dan dengan salat. Ya, kalau kita misalkan kita itu mendapatkan kepedihan atau sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan diri kita menurut kita, atau kita mendapatkan penderitaan, segera buka sajadahnya, kita sholat ya lillah tentunya, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya jalan keluar. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Ya. Dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dengan tawakal itu Allah akan mencukupinya. Ya, antum kita harus bertawakal, ikhwan. Ya. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fassalatu hiya khairu amalil insan. Salat merupakan sebaik-baik amal bagi manusia. Falidzalika istathna Allahul musallin minal jazai indal musibati wal makruh. Maka dari itu Allah mengecualikan orang-orang yang salat
dari perbuatan yang suka mengeluh ini. Perbuatan suka mengeluh tatkala terjadi musibah. Ya, suatu ketika dikisahkan oleh dalam hadis Nabi SAW melihat seorang perempuan yang nangis-nangis disebabkan anaknya wafat. Ya, kemudian Nabi mengatakan, isbiri, bersabarlah engkau. Ya, kalau bahasa kita, perempuan ini menjawab, sabar, sabar. Ya, kalau kita, bahasa kita seperti itu. Ya, tuh sabar ya, sabar, sabar. Kadang kan kita seperti itu. Ya, kemudian Nabi pergi. Setelah itu dikatakan, apakah anti tidak tahu tadi siapa yang berbicara? Tidak tahu. Itu Rasulullah. Kemudian orang tersebut menemui Nabi, mohon maaf, minta maaf ya Nabi, saya nggak tahu kalau itu Anda, saya nggak tahu dengan keluhannya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa inna sabra ala sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu pada hentakan pertama. Ya, orang ditinggal keluarganya yang wafat. Ya, kalau hari pertama dia kadang mencakar-cakar, gitu. Atau nangis-nangis dengan kayak seolah-olah tidak menerima takdir. Ya, ini biasa orang kayak gini. Ya, yang luar biasa tatkala keluarganya wafat, ya, dia mengucapkan kalimat, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ulaika alladzina ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, adapun orang-orang yang tertimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah katakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan salawat dari Allah dan mendapatkan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi perlu dengan kesabaran. Sulit memang sabar. Ya, memang sabar itu sulit. Mengapa sulit? Makanya disediakan pahala yang sangat besar. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang tanpa hisab. Ya, tanpa dihitungkan pahalanya. Ya, kalau misalkan ini kiasan, walillahil matsalul a'la. Ini kiasan. Kalau kita ya beli lombok, beli cabai 5.000, waktu itu mahal-mahalnya cabai, dihitung Mbak. Ya, 1, 2, 3, dihitung cabainya 1.500, 1, 2, dapatnya berapa? Dapat 10. Itu pernah saya beli cabai, beli 5.000, waktu mahal-mahalnya, dihitung cabainya 1, 2. Tapi kalau orang yang bighairi hisab langsung cerawuk, sudah masukkan. Nah, ini bighairi seperti itu maksudnya. Ya, enggak dihitung pahalanya, langsung dikasih pahalanya yang sangat banyak. Nah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa fi hadis Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syarru ma fir rajuli syuhun haliun wa jubnun khaliun. Seburuk-buruk penyakit bagi laki-laki, bagi seseorang, syuhun haliun, yaitu pelit dan suka berkeluh kesah. Laki-laki kok suka mengeluh, kan gitu. Ya, wajubnun khaliun, dan pengecut lagi, suka patah hati. Nah, ini patah hati ya, baru ditolak nazar, ditolak sama calonnya, sudah ingin gantung diri. Subhanallah, kayak nggak ada perempuan yang lain aja. Ya, ini apa ini? Ya, pengecut lagi. Nah, ini kata Nabi, syarru ma fir rajul, seburuk-buruk ya sifat yang ada yang melekat pada seorang laki-laki. Ya, syuhun hali, pelit dan suka ngeluh. Ya, akan tetapi Allah itu suka dikeluhi. Kalau kita mengeluh kepada Allah itu suka. Ya, kalau antum melihat doa-doanya para nabi itu dengan keluhan mereka. Ya. Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau berdoa di dalam surat, diabadikan dalam surat Maryam, dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Maryam keluhannya apa? Ya.
dalam surah gimana? Kafain. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan nida, dengan panggilan yang lembut, panggilan secara lembut, ya. Rabbi anna yakuluni, dan seterusnya. Itu pengeluh-ngeluh semua. Dalam surat Al-Anbiya Allah kisahkan juga, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendirian. Ya, sesungguhnya engkau sebaik-baik pemberi warisan. Yang minta Nabi Yahya. Ya, dalam surat Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Nah, Nabi Ayub mengeluh, Rabbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa musibah, sedangkan engkau maha penyayang. Dalam surat Shad, Nabi Ayub berdoa, Rabbi inni masaniyat syaitan, ya, binusbi wala ada, gimana? Shad, gimana Les? Ya, Rabbi inni masaniyat syaitan, benar. Saya lupa. Taib. Mengeluh Nabi Ayub. Jadi Allah itu suka mengeluh. Allah itu suka dikeluhi. Ya, dengan kita merengek kepadanya. Ya. Dengan kita merengek kepadanya. Bukan justru kita mengeluh kepada seseorang. Kalau kita mengeluh kepada seseorang, ya kalau orang itu benar-benar ingin menolong kita, benar-benar hatinya baik, dia akan menolong kita. Ya, tapi kalau dia itu hatinya nggak baik, justru malah menyebarkan aib kita. Nah, ya, kita baca syarahnya. Ya, seburuk-buruk sifat bagi seorang laki-laki suka mengeluh dan pelit dan pengecut lagi mudah patah hati. Khali itu hatinya mudah retak dia. Ya, hatinya mudah retak. Istrinya, misalkan sama istrinya ngomong dikit aja sudah sudah marah-marah gitu. Ya, bercandai dikit sudah marah-marah. Ini nggak bener. Ya, kalau perempuan dibercandai dikit marah biasa. Ya, memang hatinya seperti gelas-gelas kaca, kata Nabi Qawarir. Ya, seperti gelas-gelas kaca. Ya, gelas kaca itu seperti apa? Antum jatuhkan pecah. Ya. Perempuan maklum. Tapi kalau laki-laki dibercandai dikit sudah marah. Apa ini? Laki-laki apa? Taib. Syuh huwa al-bukhlu alladhi yahmilu al-insan ala man'il khairi min zakatin wa sadaqah. Perbuatan syuh, ya, dalam bahasa Arab ada makna pelit itu ada syukhun, ada bukhlun. Kalau bukhlun itu pelitnya lebih rendah. Kalau sukhun itu pelit, ya, tapi juga rakus. Ya, ini sudah pelit, rakus lagi. Ya, beliau mengatakan bukhlun asyuhu huwa al-bukhlu alladhi yahmilu al-insan, yaitu pelit yang menjadikan seseorang itu enggan untuk melakukan kebaikan atau membayar zakat atau melakukan sedekah. Wa makna hali ay jazi, makna hali artinya suka mengeluh. Jadi laki-laki yang pelit, rakus, suka mengeluh itu seburuk-buruk sifat bagi lelaki. Fahuwa yahmilu sahibu alal hirsi alal mal, yang mana kedua sifat ini menjadikan seseorang itu rakus kepada harta, wal jaza'u inda dhahabihi, dan mengeluh tatkala hartanya hilang. Ya, hartanya hilang, nangis-nangis, mengeluh, stres, ya, gantung diri, wal iyadu billah. Ya, kalau hartanya senang foya-foya, nah ini tidak benar juga. Fasyukhu bukhlun ma'ahirsin. Ya, syukh itu artinya pelit dan rakus. Ya, pelit dan rakus. Ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam jubnun khali. Ya, penakut lagi mudah patah hati, mudah pecah hatinya. Khali itu artinya khala, artinya lepas. Maksudnya apa? Hatinya lepas. Ya, kalau bahasa kita kan hatinya retak gitu atau patah hati. Ya. Wal jubnu diddu syaja'ah. Jubn itu adalah lawan dari syaja'ah. Syaja'ah itu keberanian.
Kendel, kalau bahasa Jawa itu kendel. Ya. Enggak wedian, enggak penakut. Ya. Ka'an yakhafal insanu an yujahida fi sabilillah min syiddati khawfihi minal qatl. Seperti seseorang yang takut berjihad di jalan Allah disebabkan sangat takutnya dengan kematian. Au khawfihi minal jarah, atau takut terluka. Ya. Makanya kalau dalam pendidikan anak ya, dalam parenting itu kalau anak jatuh itu jangan langsung ditolongi. Kalau anak jatuh, setiap jatuh langsung diangkat, setiap jatuh langsung diangkat, langsung ditolongi. Dia nanti enggak, tak kala jatuh enggak bisa bagaimana caranya berdiri, nangis dulu sampai ada orang yang nolongi. Ini enggak benar juga. Kalau jatuh biarkan dulu anaknya, biar bangun sendiri. Kalau sudah dia bangun baru kita dekap. Ya, biar anak itu latihan kalau jatuh itu bisa bangun sendiri. Ya, bukan ini nggak sayang, bukan, ini itu bagian dari pendidikan. Ya, bagian dari pendidikan, bukan malah berarti nggak sayang sama anak. Ya, bukan, ini pendidikan. Ya. Sebagaimana kita itu bisa menjadi orang-orang yang kaya, misalkan antum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan, berikan kenikmatan harta. Mungkin antum dulu sebelumnya orang dari menengah ke bawah, tapi karena Allah mudahkan usaha antum dan antum dengan kekerasan hidup waktu antum masih kecil, masih muda, sehingga menjadikan diri antum tangguh, ya, maka lakukan kepada anak antum. Jangan malah keliru kayak gini. Saya enggak mau anak saya itu merasakan apa yang saya rasakan waktu kecil. Lemas dia, lemah anak ini nanti, ya, lemah. Dikit-dikit minta uang. Orang tuanya wafat, kedua-duanya stres sudah. Gimana cara mencari uang? Bingung dia, ya, bingung dia. Makanya anak lihat di Facebook atau Instagram ya, seorang bapak-bapak dia itu punya kayak showroom motor gitu. Anaknya lagi SMA dia. Ini anak saya, dia minta motor katanya. Enak aja minta motor, tak suruh kerja dulu. Ya, setiap hari dia selama setahun untuk ngelapi motor-motornya, baru dikasih motor. Tujuannya apa? Biar tahu cara cari uang gitu. Biar gak dikit-dikit minta orang tua, dikit-dikit minta orang tua, kayak gitu. Nah, ya, lagi-lagi biar harus kuat, gak nangisan. Taib. Fahadha minal jubn. Wa makna khali', adapun makna khali' yaitu syadid, yaitu keras, ka'annahu yakhlaq qalbahu minal khawfi war ra'b. Seolah-olah dia itu hatinya itu lepas tatkala mendengar, ya, misal pendengar panggilan jihad, perang ya di jalan Allah. Ya, hatinya sudah lepas. Aduh, kok ya perang mana? Ya. Jadi seperti itu. Wal muradu bihi ma yu'ridu min nawazil afkar. Yang dimaksud adalah yaitu tatkala ditampakkan ya sesuatu yang menjadikan dirinya sulit, ya pikirannya sudah mati, sudah buntu. Wa dha'ful qalb, lemah hatinya indal khauf. Disebabkan apa? Disebabkan rasa takut yang berlebihan. Wa hadhihi simatul munafiqin alladzina yakrahuna al-jihad fi sabilillah. Ya, ini merupakan sifatnya, cirinya orang-orang munafik yang benci dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, li'annahum yahrisuna 'ala dunya wa yadharuna al-akhirah. Karena mereka itu rakus terhadap dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Jadi orang-orang munafik seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Bahkan dalam ayat dalam surat Ali Imran Allah mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, akan tapi mereka itu hidup di sisi Rabbnya, yurzaqun, mereka tidak mendapatkan rizki, mereka diberi rizki. Dan ini jangan dijadikan dalil. Oh, berarti orang-orang soleh yang mati itu hidup ya, berarti bisa kita mintai pertolongan, kita bisa berdoa kepadanya. Enggak bisa. Allah mengatakan yurzaqun, mereka diberi rizki.
oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzakh. Allah sendiri yang mengatakan, ya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian itu berdoa meminta kepada orang-orang yang sudah mati, mereka enggak dengar. Oke kata Allah. Kalau dengar, okelah dengar. Ini nama tanazul. Ya sudah, kalaupun seandainya dengar, la yastajabu lakum. Dia enggak bisa mengabulkan doa kalian. Ngapain kita berdoa kalau dia nggak bisa mengabulkan doa kita, ya, dan nggak bisa memberi mudarat ataupun manfaat. Orang yang sudah meninggal nggak bisa memberi mudarat ataupun manfaat. Justru mereka mengharap doa dari kita yang orang-orang yang masih hidup. Kalau mereka bisa memberi manfaat, ngapain kalau misalkan mereka mati dimandiin, suruh mandi sendiri, kan nggak bisa toh. Nah, suruh pakai kafan sendiri, nggak bisa. Ya, atau nggak usah disolati sekalian. Kenapa? Kan sholat itu kan, sholat mayit itu apa tujuannya? Mendoakan si mayit agar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyolati jenazahnya 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka 40 orang itu akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti, akan menolongnya. Ya, jadi jangan malah kebalik, mereka itu butuh doa kita, jangan kita malah berdoa kepada mereka. Nah, dan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tentang ayat ini, ihris 'alal maut tuhabulakal hayah. Ya, rakuslah kalian untuk menuju kematian. Ya. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tuhabulakal hayah, maka kau akan diberi kehidupan. Yani hayatus syuhada, maksudnya apa? Kehidupan bagi orang-orang yang syahid. Wa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti sesuatu tersebut dengan yang lebih baik darinya. Allahu a'lam. Tib adzan dahulu. Tafadhal. Bismillah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan hadis yang ketiga. Wali Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu secara marfu', itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ya, jauhilah atau hindarilah suatu kezaliman, karena kezaliman itu adalah akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Karena dalam hari kiamat nanti, di alam barzakh, terutama tatkala kita melewati sirat, ya, wa in minkum illa wariduha, semua di antara kalian akan melewati sirat tersebut, ya. Itu orang-orang yang beriman, ia akan mendapatkan cahaya. Adapun orang-orang munafik, cahayanya mendrip-mendrip itu, kayak baterai yang mau habis itu, kelap-kelap itu. Kemudian dia mengatakan, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu wahai orang-orang yang beriman, agar aku bisa mengambil cahaya kalian, nunut cahayanya. Kemudian orang yang beriman yang di depan mengatakan, qilarji'u wara'akum, qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Ya, kau kembalilah ke belakang, kemudian mintalah cahaya dari, atau bersamailah orang-orang yang memiliki cahaya di belakang. Ya, akhirnya kemudian orang munafik tersebut karena tidak mendapatkan cahaya, dia jatuh. Ya, kalau orang kafir sudah langsung fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, sudah nggak perlu lewat-lewatan, langsung kali mau lewat kejekur, sudah kejelungup dia. Ya. Tapi kalau orang munafik sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala digandengkan bersama orang-orang yang beriman, ya, agar tahu sebagai hukuman mengejek karena mereka itu dulunya berkumpul bersama orang-orang yang beriman, maka disuruh melewati sirat tapi dijatuhkan sama orang-orang munafik. Ya, jadi tatkala kita menzalimi seseorang, nanti akan datang kegelapan pada hari kiamat. Cahaya kita nggak muncul cahayanya. Sedangkan cahaya itu dapat diperoleh dari apa? Dari sujud, berbanyak sholat dan dari wudu. Ya, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian kezaliman, karena kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan jauhilah oleh kalian itu sifat pelit, kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya kekikiran itu telah mencelakakan atau menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya, yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dalam ayat ini, dalam hadis ini? Maksud dari menumpahkan, pelit itu dapat menumpahkan darah dan menghalalkan sesuatu yang haram. Hadza kulluhu min ajlil mal, ini semua disebabkan harta. Faqad yaqtulul insanu qaribahu aw akhahu muslim li'anna asy-syahi la yakfihi ma 'indahu bal yatatalla ila ma 'indah ila ma 'inda ghairihi min ajli an yahsula ala malihi. Ya, terkadang manusia itu membunuh kerabatnya sendiri atau saudaranya sesama muslim, ya, disebabkan dia itu pelit. Ya, mengapa? Karena nggak cukup terhadap apa yang ada pada dirinya, sehingga dia mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Antum melihat berapa banyak kasus yang berkaitan dengan waris, ya, saudara dengan saudara saling bunuh-bunuhan, ya, saudara sama saudara saling memutus silaturahmi,
Bukan hanya itu, bapaknya wafat, ibunya suruh keluar dari rumah. Wal'iyadu billah orang ini. Ya, bahkan ibunya dituntut, dipenjarakan. Subhanallah. Subhanallah anak ini. Wa qad yahtalu kama fa'ala al-yahud. Begitu pula orang yang menzalimi itu sebagaimana orang Yahudi. Lamma haramallahu alaihim akala syuhum fajammaluha wa ba'uha. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gajih. Tahu gajih? Gajihnya hewan. Itu Allah haramkan gajih untuk orang-orang Yahudi. Kalau kita tidak masalah, orang Muslim boleh makan gajih. Ya, tapi jangan banyak-banyak kolesterol antum. Ya. Ya, boleh, halal. Ya, akan tapi untuk orang-orang Yahudi diharamkan gaji. Tapi fajammaluha faba'uha, mereka memperindah gaji tersebut agar tidak menjadi gaji. Ya, kemudian menjualnya. Ya, innallaha idza harrama syai' harrama tsamanuhu, dalam hadis. Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu tatkala mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan harga dari sesuatu tersebut. Contoh, kucing. Kucing itu halal atau haram? Haram untuk dimakan. Antum suka makan kucing? Haram dimakan. Boleh tidak menjual kucing? Tidak boleh. Haram. Bahkan dalam hadis ada penekanan yang jelas. Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'il kalbi wa an bai'is sinnaur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual anjing dan menjual sinnaur. Sinnaur itu kucing. Ya, jual beli kucing hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Nah, ini sifatnya orang Yahudi. Ya, dipoles-poles. Wastahallu kulla wasilatin liyahsulu min khilaliha 'ala al-mal. Mereka menghalalkan segala cara agar mereka mendapatkan harta yang mereka kehendaki. Fastahallur riba war rishwah, mereka menghalalkan riba, menghalalkan sokok menyokok, wal maisir, menghalalkan judi. Wa hadhihi sifatul umam as-sabiqah kal yahud. Yang demikian ini merupakan sifatnya umat yang terdahulu seperti Yahudi. Fa innal yahuda la yubaluna bi akhdhil mali bi ayyi wasilatin. Ya, karena Yahudi itu enggak mau ngurus dia, enggak mau memperdulikan bagaimana cara mendapatkan harta walaupun dengan cara yang haram. Allahu a'lam. Baik, barangkali insyaallah kita pada pertemuan berikutnya masih bab yang serupa, mirip, yaitu bab bukhl, bab pelit dan hukumannya bagi orang-orang yang pelit pada pertemuan berikutnya. Barangkali ada pertanyaan ikhwah? Nah, kalau tidak ada, kita ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.